Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Dialog KB Petang yang membahas terkait tentang penutupan Alexis yang menunggu keputusan dari Pak Gubernur Anies Baswedan. Dan sudah bersama kami ini di studio pengamat kebijakan publik Bapak Amir Hamzah. Selamat petang Pak, selamat datang di Jak TV. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi pihak dari Pemprov namun belum bersedia memberikan tanggapan begitu. Pak, ini terkait tentang penutupan Alexis, menunggu satu pintu begitu kalau kata Pak Wakil Gubernur tadi. Ini publik sendiri melihatnya seperti apa Pak? Saya bisa paham itu karena kita lihat bahwa katakanlah seperti sekarang ini bahwa alasan penutupan walaupun sebenarnya sudah ditutup tapi dia masih beroperasi, tentu kan ini kita lihat mungkin kesalahan aparat dalam melakukan kontrol sehingga sudah dicabut izinnya, dibatalkan izinnya tapi masih buka. Tapi dari apa yang tadi dikatakan oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno, saya bisa pahami bahwa memang kelihatan di permukaan ada kegiatan-kegiatan prostitusi di sana yang dilakukan, tapi mungkin di belakang itu ada masalah-masalah lain. Misalnya kita lihat untuk proses perkembangan seperti Hotel Alexis maupun bentuk-bentuk kegiatan lainnya, bisa saja para prostitutor itu barangkali juga adalah agen-agen dari negara asing yang melakukan operasi intelijen sehingga bisa mengganggu keamanan dan pertahanan negara kita, sehingga ada masalah-masalah yang dianalisa oleh Pak Gubernur sehingga tadi keluar pernyataan bahwa segala sesuatu nanti dari Pak Gubernur. Nah untuk itu saya kira barangkali ke depan dengan bocornya surat Kasatpol PP kepada Polda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Utara kemarin, barangkali ada satu perkembangan baru bahwa dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah itu kan ada yang namanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Barangkali masalah seperti ini bisa dibicarakan di forum itu karena forum itu kebetulan menurut undang-undang diketuai oleh gubernur, anggotanya Pangdam, Kapolda, Jaksa Tinggi dan Ketua DPRD. Sehingga apabila itu dibicarakan di forum ini, barangkali koordinasi untuk meminta BKO dari Polda dan TNI untuk membantu Satpol PP dalam melakukan penertiban itu bisa berjalan dengan baik dan tidak perlu sampai jumlah terlalu besar. Baik, kalau dari publik sendiri melihatnya, apakah memang sangat tanda kutip meresahkan begitu dengan isu penutupan tahap 1, penutupan tahap 2 dan sebagainya begitu? Saya kira bukan saja sangat meresahkan, tapi ada seperti yang saya katakan tadi, ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan pemeliharaan keamanan ketertiban kita, kemudian juga masalah-masalah keamanan nasional, dan juga lebih jauh barangkali masalah-masalah pertahanan, gitu kan. Oleh karena itu, ada perkembangan baru juga yang harus diperhatikan oleh gubernur adalah dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 ini tentang standar pelayanan minimum. Nah, di mana dalam standar minimum itu ada 3 aspek yang menjadi prioritas, yaitu masalah pendidikan, masalah kesehatan, kemudian masalah ketentraman dan ketertiban. Nah, jadi saya kira walaupun mungkin saya kira agak terlambat, tapi mungkin karena baru kemarin Pak Gubernur mempelajari peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 itu sehingga beliau menunda, meminta supaya diberhentikan kemarin operasi penertibannya dan ditunda sampai beliau mengeluarkan keputusan baru, saya kira. Baik, kalau melihat dari apa hal sebenarnya yang harus dilakukan untuk menunggu selama menunggu masa tenggang ini, apakah memang pembekuan izin sementara atau memang harus benar-benar total tidak ada lagi? Pertama, saya kira barangkali harus ditelusuri dulu proses pembatalannya itu bagaimana. Baik. Nah, kemudian harus dilihat juga, kan ada juga lokasi-lokasi lain yang tidak jauh berbeda dengan Alexis. Nah, perizinan kepada itu bagaimana? Nah, itu barangkali Pak Gubernur bisa minta keterangan yang rinci, yang lebih lengkap dan transparan dari Kepala PTSP, Pak Edi Junaidi, untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan perizinan itu. Kemudian juga bisa meminta keterangan mereka, kenapa sejak Oktober izinnya sudah dibatalkan, tapi dia masih beroperasi. Ada apa? Apakah ada permainan tertentu antara oknum pengusaha dengan aparat Pemda? Itu juga harus digali oleh gubernur sebaik mungkin untuk mendapatkan jalan keluar yang tepat. Baik, ini kalau memang harus adanya koordinasi. Nah, sebenarnya kalau menurut dari pengamatan Bapak selaku pengamat kebijakan publik ini, apakah memang masalah koordinasi ini sudah dilakukan sedemikian baik begitu Pak? Memang ada perbedaan paradigma, yaitu ketika di era Pak Jokowi, Pak Ahok sampai Pak Jarot, paradigma penertiban itu kan dengan menggunakan pasukan yang besar. Kita lihat contohnya misalnya waktu penertiban Kalijodo. Tapi sekarang Pak Anies Sandi itu saya lihat
kepingin kebijakan membangun kota ini dari aspek ketentraman dan ketertibannya untuk menjamin bahwa kota ini adalah kota yang beradab. Sehingga ketika kita melakukan penertiban, nggak perlu pakai pasukan terlalu banyak. Gitu. Karena kalau pasukan terlalu banyak, barangkali dia akan menimbulkan dampak negatif terhadap pihak lain lagi gitu kan. Misalnya katakanlah kalau Anda bisa kita perhitungkan kalau sampai 300 anggota Satpol PP, polisi, tentara, belum lagi kendaraan mereka datang ke seputar Hotel Alexis, pertama kan sekitar itu akan jadi macet dan lain sebagainya. Nah ini faktor-faktor barangkali yang dipertimbangkan oleh Pak Gubernur sehingga beliau pikir lebih baik pasukan yang kecil. Malah pernah sebenarnya ada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tadinya waktu pilkada mendukung Pak Anies Sandi menawarkan diri nggak usah pakai Satpol PP, pakai kami aja, tapi itu juga kan bukan jalan keluar yang baik. Nah, saya kira begitu. Baik, jadi memang dari pihak Pemprov sendiri memang harusnya sudah melakukan begitu ya, sudah. Nah kalau dari publik sendiri Pak melihatnya bahwa memang ini kan sangat menjadikan polemik begitu kan, ada yang bilang sudah tutup, ada yang bilang masih bisa beroperasi dan sebagainya. Apakah harus hal yang terpenting yang harus dilakukan begitu Pak? Ya pertama kita lihat misalnya dari sisi ketertibannya itu kan tugas dari Satpol PP. Tapi dari sisi fungsi hotel itu adalah tupoksi dari Dinas Pariwisata. Nah berarti pengoperasian hotel ini kan kalau kita lihat ada integrasi nggak, sinkronisasi nggak antara tugas Satpol PP di satu sisi dengan tugas Dinas Pariwisata di satu sisi. Nah mestinya di tingkat pemerintah daerah misalnya, kalau Satpol PP ini kan dikoordinasikan oleh asisten pemerintahan. Sementara Dinas Pariwisata dikoordinasikan oleh asisten Kesra gitu kan. Nah ini kan berarti ada jenjang-jenjang koordinasi yang harus ditempuh sehingga bisa menyampaikan, bisa menemukan satu rumusan kebijakan yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Baik Pak, kita harus jeda sejenak Pak Amir dan pemirsa. Jika Anda ingin bergabung di nomor telepon 51551111, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami dalam dialog petang ini membahas terkait tentang penutupan Alexis yang menunggu keputusan dari Pak Gubernur Anies Baswedan. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di nomor telepon 021 5155 111. Kita lanjutkan nih Pak Amir. Kalau tadi kita sempat menyebutkan bahwa memang harus ada sinergi begitu ya Pak dari Satpol PP dan juga dari Pemdanya sendiri. Sebenarnya mana yang harusnya lebih bertanggung jawab begitu Pak? Ya, kalau yang bertugas melakukan sinergi antar SKPD itu kan ada asisten Sekda. Nah, tetapi dalam susunan organisasi Pemda, Satpol PP ini koordinasinya adalah asisten Sekda bidang pemerintahan. Baik. Nah, di satu sisi menyangkut fungsi hotel itu tupoksi dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ini berada di bawah koordinasi asisten Sekda bidang Kesra. Nah, ini berarti kedua asisten Sekda ini harus dikoordinasikan lagi. Disinilah fungsi Sekda sebagai koordinator dari asisten Sekda itu. Nah, jadi sebelum sampai perumusan kebijakan katakan untuk melakukan tindakan penertiban, harus ada komunikasi dulu antara asisten pemerintahan dengan asisten Kesra yang dikoordinasikan oleh Sekda, kemudian menyampaikan rumusan kebijakan itu kepada rancangan kebijakan itu kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur menetapkan sebuah kebijakan, kembali lagi baru operasionalisasinya dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Pariwisata, karena Satpol PP bertugas di bidang pembinaan ketentraman ketertiban, sementara Dinas Pariwisata menangani hal-hal yang berkaitan dengan fungsi perhotelan gitu. Baik, berarti kalau yang terjadi sekarang di publik izin sudah dicabut tapi masih beroperasi, ada kelemahan koordinasi tadi. Baik. Nah, kelemahan koordinasi terjadi apa? Ini kan masih ada proses pematangan karena terbitnya Perda nomor 5 tahun 2017 tentang susunan organisasi Pemda yang baru, sehingga ada menyebabkan timbul katakanlah misalnya di Satpol PP ada kehilangan tugas, dia tidak boleh lagi mengeluarkan izin undang-undang gangguan misalnya, tidak dari situ lagi. Nah, perubahan-perubahan tupoksi daripada susunan pemerintahan daerah itulah yang juga menimbulkan hambatan-hambatan bagi pelaksanaan kebijakan maupun koordinasi antar SKPD. Baik, Pak. Kalau tadi Pak Wakil Gubernur begitu sempat menyebutkan bahwa semua informasi harus melalui satu pintu, ataukah memang selama ini yang terjadi begitu di lapangan? Adakah banyak pintu untuk sehingga bisa bocor, mau ada penertiban dan sebagainya begitu? Itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya
saya lihat di sini bahwa Kepala Satpol PP kurang memahami paradigma baru yang sedang digagas oleh gubernurnya. Gitu. Yeah. Nah, sehingga dia masih menggunakan paradigma lama. Dialah yang menyurat kepada Polda untuk meminta bantuan BKO tadi. Padahal semestinya dia laporkan kepada gubernur dulu bahwa, Pak, untuk operasi penertiban ini kami butuh dukungan dari Polda dan TNI. Oleh karena itu, mohon Bapak mengkoordinasikan ini dengan pimpinan TNI dan pimpinan Polda untuk mendapatkan dukungan BKO itu. Baik. Berarti menurut analisa Bapak yang terjadi di lapangan sekarang seperti itu. Dan harusnya seperti apa sih Pak yang menurut pemerintahan yang berlaku sekarang? Cara-cara seperti apa yang layak begitu dilakukan? Agar masalah seperti penutupan ini tidak berlarut-larut begitu. Oktober berarti sekitar hampir 6 bulan begitu ya untuk menyelesaikan penutupan aja. Kebanyakan pimpinan SKPD masih menggunakan paradigma lama. Sementara sejak bulan Oktober, Pak Anies Sandi menawarkan gagasan-gagasan baru, menawarkan paradigma-paradigma baru. Misalnya katakanlah, ada hal-hal yang menurut analisa beliau, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, tapi selama ini dilakukan oleh Pemda, dilakukan oleh aparat Pemda. Itu kritik tajam beliau. Nah, katakan seperti tadi tuh, izin sudah dicabut kok masih jalan, berarti ada sesuatu di belakang itu kan. Nah, ini kepingin beliau hilangkan. Baik. Nah, ini yang menyebabkan kekurang pahaman daripada pimpinan SKPD sekarang terhadap kebijakan baru yang digagas oleh gubernur mereka. Baik, ini ada penelpon yang ingin bergabung dengan kita. Halo, selamat petang. Halo. Sore. Iya, sore. Dengan siapa, dari mana Bu? Dari Jakarta Pusat dengan Irawan. Iya, silakan Bu. Iya, ini saya mau menanggapi soal Hotel Alexis. Iya. Kenapa sih Hotel Alexis yang dicetal terus? Padahal kan usaha sejenis banyak di Jakarta yang terindikasi juga banyak seperti di Mangga Besar, Kelapa Gading dan lain-lain. Juga usulan dari Kepala BNN yang lama Pak Buas soal 34 diskotik yang terindikasi narkotika kok nggak diusut. Kenapa Alexis terus? Itu aja Bu. Iya, itu aja Pak. Iya. Ya, terima kasih atas kami sudah menangkap maksudnya. Kami akan coba diskusikan. Kalau menurut penelpon, kenapa hanya Alexis nih Pak yang menjadi tanda tanya? Apa yang dilakukan oleh Pemda sekarang sebenarnya awal dari untuk menjawab pertanyaan tadi, baru langkah awal itu kan. Tapi saya bilang Pak, masih membutuhkan waktu untuk melakukan perubahan paradigma dari cara lama ke cara baru. Gitu. Nah, tapi seperti keterangan Pak Buas, di mana-mana hotel itu menjadi sarang narkoba dan lain sebagainya. Semuanya menjadi perhatian dan catatan pemerintah. Dan ada satu hal yang kita lupakan bahwa karena ini amanat undang-undang, seorang gubernur yang baru terpilih itu baru bisa secara definitif melaksanakan kebijakannya setelah RPJMD-nya disahkan oleh DPRD. Kelemahan pertama di situ. Nah, kewajiban Pak Anies Sandi setelah terpilih itu undang-undang menyatakan paling lama 6 bulan setelah terpilih RPJMD-nya sudah harus diperdakan. Baik. Hari Senin baru RPJMD ini dibicarakan. Ya. Nah, kira-kira akan memakan waktu 2 atau 3 minggu untuk pengesahan, sehingga kita harapkan bahwa setelah nanti RPJMD ini kira-kira diselesaikan pada 10 April nanti, maka Pak Anies sudah punya payung hukum yang bulat. Baik. Untuk melakukan kebijakan pada berbagai sektor. Baik. Nah, kemudian saya pikir bahwa persoalan yang harus diperhatikan kemudian adalah terbitnya peraturan pemerintah nomor 2 tentang SPM tadi juga yang harus menjadi salah satu masalah baru untuk mendapat perhatian Pak Anies Sandi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ibu kota. Baik, berarti bisa dibilang bahwa Alexis ini hanya contoh awal dari sebelum ke depannya begitu ya Pak. Pak Amir Hamzah, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami.